Ada kabar yang mengguncang keluarga kerajaan Inggris belakangan ini, sesuatu yang jauh lebih pribadi daripada krisis politik atau sorotan media. Sumber terpercaya mengungkapkan bahwa Pangeran William dilaporkan mengalami guncangan emosional yang sangat besar setelah menerima sebuah permintaan terakhir dari ayahnya, Raja Charles. Permintaan itu disampaikan melalui Putri Anne dan ternyata membawa beban luar biasa bagi sang pangeran. Publik mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya isi permintaan tersebut? Mengapa hal ini memengaruhi William begitu dalam hingga dikabarkan ia hampir tak bisa menahan emosinya? Semua bermula ketika Raja Charles secara terbuka mengumumkan diagnosis kanker yang dialaminya pada awal 2024. Penyakit ini ditemukan secara tidak sengaja saat ia menjalani prosedur medis rutin untuk masalah prostat. Meski istana mencoba menenangkan publik dengan menyebut kondisi raja, dalam pengawasan medis, pengumuman ini tetap menjadi momen yang mengubah dinamika di balik pintu-pintu istana. Bagi Pangeran William, ini bukan hanya tentang kesehatan ayahnya, tetapi juga tentang tanggung jawab besar yang semakin mendekat ke pundaknya. Tekanan emosional yang dirasakan William semakin berat karena ia harus menghadapi realitas baru. Suatu hari nanti, mahkota yang telah dipercayakan kepada keluarganya selama berabad-abad akan menjadi miliknya. Dalam situasi seperti ini, permintaan terakhir dari Raja Charles melalui Putri Anne diduga menjadi titik balik emosional baginya. Beberapa sumber bahkan menyebut reaksi William sebagai sesuatu yang jarang terlihat. Sebuah kolaps emosional yang menunjukkan betapa beratnya beban yang harus ia tanggung. Namun, di tengah semua ini, ada cerita tentang hubungan mendalam antara seorang ayah dan anak. Di balik simbol-simbol kemegahan kerajaan, mereka adalah manusia biasa yang menghadapi ketakutan, keraguan, dan cinta yang sama seperti kita semua. Apakah permintaan terakhir ini benar-benar mengubah segalanya bagi William? Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal pasti, monarki Inggris sedang menghadapi salah satu babak paling emosional dalam sejarahnya. Pengumuman bahwa Raja Charles akan menjalani perawatan rutin dan untuk sementara mengurangi tugas-tugas publik membawa makna tersirat yang sama kuatnya dengan apa yang diucapkan secara eksplisit. Kesehatan sang raja, yang kini terus dipantau karena kanker, memunculkan kekhawatiran tentang stabilitas monarki. Baru sekitar setahun ia menduduki takhta, setelah puluhan tahun menunggu gilirannya sebagai raja, namun dalam hitungan bulan, ia harus mundur ke belakang layar. Usianya yang 73 tahun semakin menambah kecemasan publik tentang masa depan kerajaan. Seiring berjalannya waktu, peran Pangeran William mulai terlihat semakin dominan. Ia menggantikan ayahnya di berbagai acara bergengsi, mewakili mahkota dalam berbagai kesempatan, dan memberikan pidato-pidato yang biasanya menjadi tanggung jawab raja. Meski istana berusaha menjaga suasana tetap tenang, pergeseran ini sulit untuk diabaikan. Charles masih sesekali muncul di depan umum, seperti saat ia hadir di misa Paskah di kapel St. George di Kastil Windsor, melambaikan tangan kepada kerumunan dan tersenyum. Namun, banyak yang memperhatikan bahwa penampilannya tampak lebih kurus dan lelah dibandingkan sebelumnya. Setiap kemunculan publiknya tampak direncanakan dengan hati-hati, seolah-olah untuk meyakinkan dunia bahwa ia masih teguh menjalankan tugasnya. Namun, diagnosis kanker ini memaksa beberapa keputusan penting tentang masa depan monarki untuk diambil lebih cepat dari yang diperkirakan. Dalam situasi seperti ini, Charles diketahui sering berdiskusi dengan orang-orang terdekat yang sangat ia percayai. Salah satu figur utama dalam lingkaran itu adalah saudara perempuannya, Putri Anne. Hubungan antara Charles dan Anne telah terjalin erat selama beberapa dekade. Mereka berbagi pengalaman hidup yang panjang, dan Anne dikenal sebagai salah satu dari sedikit orang yang bisa berbicara blak-blakan kepada sang raja. Perannya dalam beberapa bulan terakhir semakin menonjol, terutama dalam mendukung Charles menghadapi tantangan fisik dan emosional akibat penyakitnya. Menurut sumber internal, beberapa percakapan pribadi mereka diduga berkaitan dengan permintaan terakhir, yang kemudian disampaikan kepada Pangeran William. Saat pesan tersebut sampai ke William, dampaknya begitu besar hingga membuatnya terguncang secara emosional. Sementara itu, beban yang kini diemban William tidak hanya bersifat simbolis. Setiap kali ia berdiri di depan publik, ada harapan besar yang menyertainya, harapan untuk melanjutkan warisan keluarga kerajaan dengan cara yang stabil dan penuh integritas. Namun, di balik semua itu, ada pertanyaan mendalam yang mungkin terus menghantui. Apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi segala konsekuensi dari permintaan terakhir, dan bagaimana hal ini akan memengaruhi hubungannya dengan ayahnya, serta masa depan monarki? Sementara Pangeran William mengambil alih banyak tugas publik yang lebih mencolok, Putri Anne bekerja di balik layar dengan ketenangan dan dedikasi khasnya. Jika Anda mengikuti berita terkini, Anda akan melihat bahwa jadwal Anne semakin padat sejak kondisi kesehatan sang raja diumumkan. Sudah lama ia dikenal sebagai anggota kerajaan paling rajin, namun dalam beberapa bulan terakhir, kehadirannya terasa lebih menonjol dari biasanya. Baik itu mengunjungi resimen militer, menghadiri acara diplomatik di luar negeri, atau mewakili mahkota dalam acara formal,
Anne menjalankan semua tugasnya tanpa drama atau sorotan berlebihan. Baginya, ini hanyalah bagian dari pengabdian yang telah ia jalani sepanjang hidupnya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh Raja Charles kini seringkali dialihkan kepadanya. Nama Anne mulai muncul lebih sering dalam konteks tugas-tugas kenegaraan penting. Seakan-akan ia sedang memastikan bahwa mesin monarki tetap berjalan tanpa hambatan, bahkan saat pusat gravitasi kerajaan mulai bergeser. Di tengah semua ini, ada spekulasi bahwa peran Anne tidak hanya terbatas pada tugas-tugas formal. Sebagai salah satu orang kepercayaan utama sang raja, ia mungkin juga menjadi penghubung antara Charles dan keluarga dekatnya, termasuk Pangeran William. Dalam percakapan pribadi mereka, mungkin ada momen-momen emosional yang mendalam, momen yang tidak tercatat dalam dokumen resmi atau disampaikan kepada publik. Sangat mungkin bahwa Anne adalah orang yang membantu menyampaikannya, baik secara langsung maupun melalui cara-cara halus yang hanya dipahami oleh mereka yang terlibat. Sementara itu, cerita tentang kesehatan Raja Charles bukan hanya tentang dirinya sebagai individu, tetapi juga tentang sistem di sekitarnya yang berusaha menyesuaikan diri. Keluarga kerajaan, seperti mesin yang rumit, harus terus bergerak maju meskipun badai menghantam inti kepemimpinan mereka. Setiap keputusan, setiap langkah, dan setiap tugas yang dijalankan saat ini adalah upaya untuk menjaga stabilitas sambil mempersiapkan transisi yang tak terhindarkan. Namun, bagi Pangeran William, ini adalah ujian yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Ia tidak hanya menghadapi tekanan untuk menggantikan ayahnya di panggung publik, tetapi juga kemungkinan besar harus menghadapi kebenaran-kebenaran pribadi yang mungkin belum siap ia terima. Jika permintaan terakhir itu benar-benar memberikan beban baru yang tak terduga, maka tak heran jika ia merasa seolah-olah tanah di bawah kakinya runtuh. Ini adalah masa ketika tanggung jawab, emosi, dan warisan bertemu dalam satu titik kritis, dan dunia hanya bisa menyaksikan bagaimana William akan bangkit menghadapinya. Princess Anne bukan sosok yang gemar mencari perhatian. Ia jarang memberikan wawancara, dan ketika melakukannya, jawabannya selalu singkat, lugas, dan penuh makna. Kesetiaannya kepada mahkota tidak ditunjukkan dengan emosi berlebihan seperti yang mungkin dilakukan oleh anggota keluarga lainnya. Sebaliknya, ia menjalani tugas-tugasnya dengan disiplin tinggi dan rasa tanggung jawab yang diwarisi langsung dari orang tuanya, terutama Pangeran Philip. Banyak pengamat kerajaan mengatakan bahwa Anne adalah yang paling mirip dengan mendiang kakeknya dalam hal kepribadian yang terus terang dan pendekatan yang praktis. Hal inilah yang membuat Anne begitu penting dalam krisis saat ini. Di balik layar, suaranya memiliki bobot yang signifikan bahkan di antara keluarga kerajaan sendiri. Ia dikenal sebagai seseorang yang berbicara apa adanya dalam diskusi keluarga dan tidak segan untuk menantang ide-ide yang menurutnya tidak masuk akal. Kejujurannya yang tanpa basa-basi menjadi aset berharga ketika monarki menghadapi masa-masa ketidakpastian seperti sekarang. Dalam situasi di mana keputusan tentang peran, tanggung jawab, dan bahkan cara berkomunikasi dengan publik harus dibuat, sangat mungkin bahwa percakapan informal yang melibatkan Anne memainkan peran besar. Ini bukan pertama kalinya Anne mengambil alih peran penting selama masa transisi. Ketika Ratu Elizabeth II masih muda dan kehilangan ayahnya, Raja George VI, keluarga kerajaan bergantung pada lingkaran dalam sang ratu untuk menjaga stabilitas. Seiring waktu, ketika anak-anak Elizabeth mulai mengambil lebih banyak tanggung jawab, Anne seringkali menjadi salah satu yang pertama dipercaya untuk membantu menanggung beban tersebut. Kini, dalam situasi serupa, ia kembali berdiri di garis depan. Meskipun dengan cara yang tetap rendah hati dan tanpa banyak sorotan. Publik mulai menyadari bahwa jika Raja Charles tidak bisa hadir, dan jika Pangeran William sedang sibuk dengan urusan keluarga atau tanggung jawab lainnya, Anne seringkali menjadi pilihan berikutnya yang dipercaya untuk mengisi kekosongan. Ia tidak hanya menjadi penghubung antara generasi, tetapi juga penjaga nilai-nilai inti kerajaan yang telah diajarkan oleh mendiang ayah dan ibunya. Dalam krisis ini, peran Anne mungkin tidak terlihat secara eksplisit di mata publik, namun dampaknya sangat nyata bagi mereka yang memahami dinamika internal kerajaan. Keberadaannya yang tenang namun kokoh menjadi jembatan penting antara masa lalu dan masa depan monarki. Di tengah pergolakan emosional yang dialami oleh Charles dan William, serta tekanan publik yang semakin besar, Anne berdiri tegak sebagai sosok yang stabil. Seseorang yang tidak hanya memahami tugas kerajaan, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan dalam keluarga di saat-saat sulit seperti ini. Dalam pesan video itu, Catherine berbicara dengan ketenangan yang menunjukkan kekuatannya, namun di balik setiap kata terasa beban emosional yang mendalam. Ia menjelaskan bahwa perawatan ini adalah langkah penting untuk kesehatannya, tetapi juga mengakui bahwa ini adalah masa sulit bagi keluarga mereka. Bagi Pangeran William, ini adalah pukulan ganda. Di satu sisi, ia harus mendukung ayahnya yang sedang berjuang melawan penyakit serupa, dan di sisi lain, ia harus menjadi sandaran bagi istrinya, mitra hidupnya, yang kini juga menghadapi tantangan besar. Bayangkan posisi William saat ini.
seorang putra yang menyaksikan penderitaan ayahnya, dan sekaligus pewaris takhta yang harus mempersiapkan diri untuk mengambil alih tanggung jawab terbesar dalam hidupnya lebih cepat dari perkiraan. Semua ini terjadi hampir bersamaan, tanpa memberi waktu bagi siapapun untuk benar-benar bernapas. Meski William telah dibesarkan dengan pemahaman bahwa suatu hari ia akan menjadi raja, tidak ada pelatihan atau pengalaman yang bisa mempersiapkannya untuk badai emosional seperti ini. Dan di tengah semua ini, sosok Putri Anne sekali lagi muncul sebagai penopang yang kokoh. Kita ingat bagaimana ia berjalan di belakang peti mati Pangeran Philip pada tahun 2021, di samping Charles, tanpa mengucapkan sepatah kata pun namun dengan kekuatan yang terpancar begitu jelas. Begitu pula ketika Ratu Elizabeth II wafat pada tahun 2022, Anne mendampingi perjalanan terakhir sang ratu melalui Skotlandia, sebuah tindakan yang mencerminkan loyalitas mendalam dan dedikasi tanpa syarat kepada keluarga kerajaan. Kini, dalam situasi yang lebih kompleks, banyak yang bertanya-tanya apakah Raja Charles mungkin telah mempercayakan Anne dengan sesuatu yang sangat personal. Mungkin sebuah pesan atau permintaan terakhir yang dimaksudkan untuk disampaikan kepada William. Ia juga harus menjadi suami penuh waktu dan ayah yang mendukung istrinya, Catherine, melalui cobaan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Setelah pengumuman tentang penyakit Catherine pada Maret 2024, William langsung menunda semua tugas publiknya. Acara-acara resmi dibatalkan, penampilan publik ditunda, dan selama berminggu-minggu tidak ada kabar baru tentang aktivitasnya. Ketika ia akhirnya kembali muncul di hadapan publik, seperti saat kunjungan ke sebuah organisasi amal distribusi makanan, ia tersenyum dan menjabat tangan banyak orang. Namun, kamera berhasil menangkap momen-momen ketika ia tampak jauh, hampir seperti teralihkan dari situasi di sekitarnya. Ahli bahasa tubuh memperhatikan posturnya yang kaku dan minimnya kontak mata dengan orang-orang di sekitarnya. Meskipun hal ini sangat halus, beban emosional yang ia tanggung mulai terlihat jelas. Dalam sebuah kesempatan, William mengakui bahwa perjalanan Catherine melawan penyakit masih panjang, dan ia berterima kasih kepada publik atas dukungan mereka. Namun, sedikit orang yang bisa membayangkan bagaimana rasanya menanggung beban seperti itu sambil terus mengambil alih tanggung jawab kerajaan untuk ayahnya yang kondisinya juga masih rapuh. Ini adalah jenis tekanan yang jarang menjadi sorotan utama, tetapi tetap mengendap di bawah permukaan. Setiap kali William muncul di depan kamera sekarang, publik tidak hanya melihat seorang calon raja, tetapi juga seorang pria yang berusaha menyeimbangkan patah hati keluarga dengan tuntutan tanggung jawab kerajaan. Kenyataannya, semakin banyak orang yang mulai melihatnya sebagai figur yang mungkin akan mengemban mahkota jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan siapapun. Saat ini, ia berada dalam posisi di mana hampir tidak ada ruang untuk bernapas. Ayahnya masih menjalani perawatan untuk penyakitnya, istrinya sedang dalam proses pemulihan, dan ketiga anaknya membutuhkan kehadirannya lebih dari sebelumnya. Namun, publik, media, bahkan institusi kerajaan itu sendiri tetap berharap agar ia terus melanjutkan tugas, tersenyum, dan memimpin. Dalam situasi seperti ini, kita melihat betapa beratnya beban yang harus dipikul oleh satu individu. William bukan hanya seorang suami, ayah, atau pewaris takhta, ia adalah seorang manusia yang mencoba bertahan di tengah badai yang datang dari segala arah. Tekanan ini tidak hanya menguji ketangguhannya, tetapi juga memaksa kita untuk merenung. Seberapa besar harga yang harus dibayar oleh mereka yang berdiri di garda terdepan monarki? Di balik kemegahan dan tradisi, ada realitas yang menyakitkan namun nyata, bahwa di balik setiap senyuman publik, ada perjuangan pribadi yang jarang terungkap. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah William adalah yang berikutnya dalam garis takhta, melainkan, apakah ia memiliki waktu untuk berduka, pulih, atau bahkan mempersiapkan diri menghadapi tanggung jawab besar yang semakin mendekat? Sementara itu, hubungan antara Raja Charles dan Putri Anne, yang telah terbentuk selama beberapa dekade, memberikan gambaran menarik tentang dinamika keluarga kerajaan yang seringkali tersembunyi dari mata publik. Mereka lahir hanya berselisih 2 tahun, tumbuh bersama di bawah pengawasan ketat Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip, dan menjalani masa kecil dalam dunia yang sangat terstruktur di Istana Buckingham. Di keluarga di mana emosi sering disimpan di balik pintu tertutup, Charles dan Anne membangun pemahaman unik satu sama lain, yang lebih berakar pada pengalaman bersama daripada tampilan sentimentalitas. Sejak tugas-tugas publik pertama mereka, perbedaan sudah terlihat jelas. Charles adalah pewaris takhta, ditakdirkan untuk menjadi raja. Sementara Anne, meski tidak dibebani oleh ekspektasi langsung sebagai penerus, tetap menemukan tujuannya sendiri. Ia dengan cepat membuka jalannya sendiri, fokus pada kerja keras, disiplin, dan dedikasi tanpa henti. Berbeda dengan saudara-saudara mereka yang lebih muda, Andrew dan Edward, Charles dan Anne dibentuk di bawah tekanan sebagai anak-anak pertama sang ratu pada masa ketika harapan kerajaan begitu ketat dan privasi hampir tidak ada. Ikatan awal ini tidak memudar seiring bertambahnya usia mereka. Faktanya,
Posisi Anne di luar garis suksesi langsung mungkin malah memperkuat hubungan mereka. Ia tidak memiliki beban untuk membuktikan apapun, dan Charles menyadari hal itu. Ketika Charles menghadapi tekanan dari pers, publik, atau bahkan dari dalam istana, Anne tetap menjadi salah satu dari sedikit orang yang bisa ia ajak bicara secara terbuka. Meskipun peran mereka berbeda, loyalitas mereka terhadap institusi kerajaan sama kuatnya, dan hal itulah yang membangun kepercayaan mendalam di antara mereka. Ada beberapa momen selama bertahun-tahun yang menunjukkan betapa Charles sangat bergantung pada Anne selama masa-masa sulit dalam hidupnya. Baik itu saat krisis pribadi maupun tantangan publik, Anne selalu hadir sebagai sosok yang stabil dan dapat diandalkan. Sikapnya yang praktis dan tanpa basa-basi membuatnya menjadi penasihat yang ideal bagi Charles, seseorang yang tidak hanya memahami beban kepemimpinan tetapi juga mampu memberikan pandangan yang jujur dan tanpa embel-embel. Dalam situasi seperti sekarang, ketika kesehatan Charles semakin rapuh dan masa depan monarki bergantung pada transisi yang mulus, peran Anne menjadi lebih penting dari sebelumnya. Apakah Anne juga menjadi penghubung dalam menyampaikan permintaan terakhir dari Charles kepada William? Jika demikian, ini akan menjelaskan mengapa dampaknya begitu besar bagi sang pangeran. Namun, satu hal yang pasti, di tengah semua ketidakpastian ini, ikatan antara Charles dan Anne adalah salah satu fondasi yang menopang keluarga kerajaan dalam menghadapi badai yang kini menghantam mereka. Apakah itu terkait perceraian, ketegangan dengan pers, atau transisi dalam monarki, Anne seringkali menjadi sosok yang menjaga fokus keluarga pada tugas dan tanggung jawab. Ia tidak ikut campur dalam urusan yang bukan bagiannya, namun ia juga tidak ragu untuk menyuarakan pendapatnya ketika merasa ada sesuatu yang perlu dikatakan. Sifat-sifat inilah yang membuat Anne menjadi salah satu sekutu terdekat Charles di balik layar, meskipun dunia jarang melihatnya. Sejarah menunjukkan bahwa aliansi antar saudara kandung telah lama memengaruhi transisi kerajaan. Hubungan antara Ratu Elizabeth II dan Putri Margaret, misalnya, dikenal sangat kompleks. Namun, meski berbeda dalam banyak hal, mereka tetap terhubung secara mendalam. Elizabeth sering mengandalkan naluri sosial dan loyalitas Margaret, terutama selama tahun-tahun awal pemerintahannya. Pola serupa tampaknya berulang dalam berbagai bentuk. Sang pewaris tahta dan saudaranya, terikat oleh darah dan tugas, berdiri bahu-membahu melalui momen-momen perubahan. Kini, dengan Charles menghadapi pertarungan melawan kanker dan beban mahkota yang semakin berat setiap harinya, banyak orang bertanya-tanya apa jenis percakapan yang mungkin terjadi di balik pintu istana. Jika ada permintaan terakhir, atau pesan pribadi dari sang raja, kemungkinan besar itu bersifat praktis. Mungkin Charles meminta Anne untuk membantu membimbing William, memberikan dukungan ketika ia tidak lagi mampu melakukannya, atau menstabilkan keluarga jika tekanan publik mengancam untuk menghancurkan mereka. Atau mungkin hanya untuk memastikan bahwa, apapun yang terjadi, masa depan monarki tetap bersatu. Anne memiliki senioritas, kepercayaan, dan jarak emosional yang diperlukan untuk mengambil peran seperti itu, bukan sebagai pengganti raja, tetapi sebagai jembatan tak terlihat antara masa kini dan masa depan. Dalam situasi ini, peran Anne tidak akan terlihat mencolok di mata publik. Namun, pengaruhnya akan sangat nyata bagi mereka yang memahami dinamika internal kerajaan. Ia adalah sosok yang bisa menjaga stabilitas tanpa mencari sorotan, seseorang yang memastikan bahwa roda institusi terus berputar meskipun badai menghantam pusat kepemimpinan. Jika Charles benar-benar memberikan instruksi terakhir kepada Anne, maka kita bisa membayangkan betapa pentingnya peran tersebut bagi masa depan monarki, dan betapa beratnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang wanita yang selalu menjalani tugasnya dengan ketenangan dan dedikasi tanpa syarat. Dalam keluarga kerajaan, begitu banyak hal terjadi jauh dari mikrofon. Namun, pola-pola itu ada bagi mereka yang tahu kemana harus melihat. Di mata publik, ketidakhadiran seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan akhir-akhir ini, menghilangnya Raja Charles dan Putri Catherine dari tugas-tugas kerajaan rutin telah menciptakan ruang kosong yang kini mulai terlihat oleh semua orang. Ruang itu, hampir secara otomatis, diisi oleh Pangeran William. Di acara-acara seperti peringatan D-Day atau kunjungan solo ke upacara resmi, komentator tidak bisa menahan diri untuk tidak menyoroti bagaimana William menjalankan perannya. Ada formalitas dalam nada bicaranya, beban dalam posturnya, jenis kehadiran yang biasanya diharapkan dari seorang raja yang sedang memerintah. Bahkan, judul-judul berita pun mulai bergeser dengan frasa-frasa seperti calon raja dalam aksi, atau bertindak sebagai kepala negara, meski belum resmi. Tidak ada gelar resmi yang berubah. Charles tetap menjadi raja. Namun, secara simbolis, William sudah mulai dipandang sebagai sosok yang menopang segalanya. Pergeseran tak terucap ini memiliki bobot emosional yang besar, terutama bagi mereka yang telah mengikuti keluarga kerajaan melalui transisi-transisi sebelumnya. Ketika Ratu Elizabeth II kehilangan ayahnya dan tiba-tiba menjadi ratu pada usia 25 tahun, ada momen serupa ketika publik merasakan hal yang tak terhindarkan,
mulai melihatnya dengan cara yang berbeda, bahkan sebelum mahkota menyentuh kepalanya. Hal yang sama terjadi di tahun-tahun terakhir pemerintahannya, ketika Charles mulai mengambil alih tanggung jawab utama meskipun Elizabeth masih memerintah. Kini, pola itu tampaknya berulang. Mahkota tidak hanya berpindah melalui upacara resmi, ia juga berpindah melalui pandangan masyarakat secara perlahan, emosional, dan simbolis sebelum menjadi kenyataan. Apa yang sebenarnya Putri Anne katakan kepada sang raja dalam momen-momen pribadi itu? Dan apakah hal itu bisa membentuk segala sesuatu yang harus dipikul Pangeran William dari titik ini? Kami ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anne memberikan saran untuk melindungi institusi kerajaan? Atau justru mendorong rekonsiliasi demi persatuan keluarga? Bagaimana menurut Anda masa depan monarki akan terbentuk di tengah dinamika ini? Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan pembaruan.